Salam dan bahagia. Saya Mawarninehe MPD, CGP Angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 31, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertanyaan pemantik, bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga, utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Jawabannya bahwa fokus pendidikan tidak hanya pada transfer pengetahuan atau keterampilan teknis saja, penting juga untuk mengajarkan nilai-nilai, etika, dan konsep-konsep yang mendasar yang akan membimbing siswa dalam membuat keputusan dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Ketika kita belajar, baik itu dalam konteks formal di sekolah atau dalam pengembangan pribadi, aspek keterampilan praktis seperti menghitung atau menguasai konsep-konsep tertentu mungkin saja penting. Tetapi nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian juga seharusnya diterapkan dan ditanamkan. Hal ini berkontribusi pada pembentukan karakter yang holistik dan individu yang berpikir kritis. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam satu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Jawabannya, terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan dilema etika, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Penerapan ketiga prinsip dalam pengambilan keputusan dilema etika diterapkan sesuai dengan kasus yang ada. Menganut nilai-nilai kebajikan universal dapat dipertanggungjawabkan dan itu merupakan keputusan terbaik yang berpihak pada murid. Dalam kehidupan sosial, murid atau siapapun yang menerima keputusan dipastikan mengalami dampak positifnya. Pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid. Dalam pengambilan keputusan yang diambil, haruslah sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid. Dalam pengambilan keputusan saya dengan beberapa cara, menciptakan lingkungan yang aman dan support, memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman dan melibatkan murid dalam proses pengambilan keputusan. Pertanyaan pemantik yang ketiga, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Jawaban saya, kutipan di atas menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu usaha disengaja yang diperuntukkan dalam upaya untuk mengantarkan murid dalam menemukan gambaran rasional mengenai hakikat, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar murid secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dan dasar perbuatan serta keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara normal diperintahkan atau dilarang. Kebiasaan moral dan sifat pewartakan yang berisi nilai-nilai yang terbentuk dalam tingkah laku yang lebih dipandang sebagai seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan memuncak pada kebijaksanaan. Itulah pertanyaan pemantik. Berikutnya kita akan masuk pada rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara
dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Jawabannya, Pratap Triloka yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita bahwa pengambilan keputusan sebagai pemimpin harus menyadari posisi kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Filosofi Pratap Triloka terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ingarso Sungturodo, seorang pemimpin harus mampu memberi tauladan. Ingmadya Mangunkarsa, seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Tuturi Handayani, seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan dari belakang. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai keyakinan dalam diri akan berperan penting dalam keputusan yang dibuat. Seorang pemimpin dapat membuat keputusan yang bijak bergantung pada nilai-nilai keyakinan yang ia miliki dan yakini. Setiap keputusan akan diminta pertanggungjawaban sehingga dalam membuat keputusan ia akan senantiasa berhati-hati dan menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang ia yakini selama ini. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Pendamping atau fasilitator pada kegiatan coaching dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi CGP dalam mendapatkan alternatif opsi lainnya pada langkah investigasi trilema sebagai opsi trilema dari kasus yang terjadi. Efektivitas dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat kembali atau merefleksikan proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan murid. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Guru yang sudah memiliki kompetensi sosial dan emosional yang proporsional akan mampu memilah-milah masalah yang dihadapinya serta mampu memberi keputusan yang terbaik sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dilema etika, benar lawan benar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang berpusat pada permasalahan moral atau etika dalam pendidikan selalu bermuara kembali pada nilai-nilai inti yang dianut oleh seorang pendidik. Keputusan etis seorang guru seringkali dibentuk oleh dedikasinya dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, adil, dan kondusif bagi pertumbuhan. Pengambilan keputusan tetap mengacu keberpihakan dan mengutamakan kepentingan murid, sehingga solusi tepat akan didapat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik yang mampu menganalisis permasalahan dari berbagai sudut pandang dan pendidik yang dengan tepat sehingga mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika atau kebujukan moral. Pengujian dilema moral atau etika dalam pendidikan membantu para pendidik menegaskan kembali komitmen mereka terhadap nilai-nilai ini, memastikan bahwa praktik pengajaran mereka tetap selaras dengan prinsip-prinsip yang mereka junjung tinggi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat
tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan pemimpin pembelajaran akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan mempengaruhi situasi di sekolah. Setiap keputusan harus tepat dan bijak berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana, dan tidak melanggar norma. Keputusan yang berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan umum dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi murid dan warga sekolah, sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensinya. Pertanyaan berikutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika yaitu kurang meratanya pengetahuan guru tentang keputusan yang berpihak pada murid, cenderung bertahan pada aturan sekolah dan kurang mempertimbangkan keputusan jangka panjang, sehingga keputusan pada dilema etika ini akan ada pro dan kontra. Namun dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita yaitu dengan kita memetakan kebutuhan murid, memenuhi kebutuhan tersebut dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi KSE untuk mengoptimalkan potensi, maka itu adalah keputusan yang tepat. Tentu pengambilan keputusan yang kita ambil mendukung merdeka belajar yang berpihak pada murid, agar murid dapat belajar tanpa paksaan, tapi merasa bahagia dan sesuai bakat dan minat murid. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan seorang pemimpin pembelajaran akan berdampak positif, baik jangka panjang maupun pendek bagi murid. Keputusan yang kita lakukan akan terekam menjadi satu catatan atau role model bagi murid-murid berpikir dan bertindak. Pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus telah tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atau benar salahnya. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan, dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi murid. Selanjutnya, pertanyaannya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pengambilan modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya ambil jika mengaitkan dengan materi sebelumnya yaitu pengambilan keputusan sebaiknya mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, berpihak pada murid, berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan patrap trilokanya yaitu ing ngarsa sung tulada, ing ngarsa ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan sebagai berikut. Individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang.
Ada 3 prinsip yang dapat menjadi dasar berpikir ketika berhadapan dengan pilihan-pilihan yang penuh tantangan pada situasi dilema etika, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Keempat, pengujian benar atau salah yang dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu uji ilegal, uji regulasi atau standar profesi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opti trilema. Kedelapan, buat keputusan. Dan kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah menghadapi permasalahan dilema etika sebelum mempelajari modul ini, tapi pengambilan keputusannya hasil musyawarah berbeda dengan modul ini. Ada langkah-langkah pengambilan keputusan yang dibuat. Dalam modul ini saya diajarkan bagaimana menganalisis suatu permasalahan melalui paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Melalui pembelajaran pada modul 31 ini, saya semakin percaya diri dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang akan menginisiasi suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan mempertimbangkan jenis permasalahan yang dihadapi, dilema etika atau bukan, atau apakah hanya bujukan moral. Setelah itu melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil menjadi keputusan yang matang, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu atau Anda sebagai seorang pemimpin? Materi pengambilan keputusan sangat penting bagi saya sebagai seorang individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam mengambil suatu keputusan, sebaiknya kita menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika atau bujukan moral terkadang mengandung pro dan kontra. Sehingga sebagai pemimpin pembelajaran, modul ini sangat menguatkan diri saya bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik, berpihak pada murid, dan bermanfaat bagi murid, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian pemaparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.